Buat sini. Ayo. Bilang lah, abang aku banyak, aku banyak. Keluar dari sana pulang. Iya. Coba foto di atas aja tadi. Yang kami hormati Bapak Kadamenak Labuhan Batu, yang saya hormati Bapak Kepala MTSN Labuhan Batu, yang saya hormati Ibu Hajah Emilia Mute sebagai Ketua Salimah Labuhan Batu, yang saya hormati Ibu Pengawas, yang saya hormati Bapak Alisa dan seluruh perangkat MTSN Labuhan Batu. Yang saya luar biasa hari ini menyambutnya adalah para orang tua hebat yang hari ini hadir di sini meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaannya membersamai siswa-siswa MTSN. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Untuk kita semua dulu. Untuk fokusnya acara, izin kita mulai sebelum acara ini dengan games. Sesi games saya serahkan dulu kepada Kak Uci. Kak Uci silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Halo. Ketahuan ya kayaknya anak-anak yang sering dengar games ini ya. Halo. Kalau Kak Uci bilang halo, jawabannya halo. Seminar Parenting Akbar MTS 1 Labuhan Baru, Masya Allah, mantap, Allah Akbar. Bisa? Bagaimana gerakannya? Seminar Parenting MTS 1 Labuhan Baru, Masya Allah. Semangat. Apapun dapat view di depan ya. Tes ya. Kalau ada seminar parenting MTS 1 Labuhan Batu. Kelihatan loh dari sini. Ini masih semangat, ada semangat ketemu Pak kayak malu gitu. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar gitu kan. Kalau orang yang keluarkan semua energinya, biar kita sama-sama lepas ketegangan otak ya. Ketegangan yang ada di rumah gitu. Lepaskan dulu ya. Gitu ya. Oke? Seminar Parenting Akbar MTS 1 Labuhan Batu. Masya Allah, keren. Alhamdulillah. Oke, hari ini bermain terkejut sebentar. Jadi para orang tua maupun para adik-adik semua peserta seminar fokus sebelum menerima materi dari pemateri kita. Oke, rule-nya boleh? Halo? Kayaknya kan kepanasan ya, makanya nggak jawab ya. Hai. Oke, rule-nya adalah kalau kakak minta tepuk tangannya sendiri, berarti tepuk tangan biasa. Tapi kalau kakak minta sendiri, semakin tinggi. Kalau kakak agak turun, kan berarti semakin rendah. Oke? Boleh? Boleh ya? Fokus? Oke, halo? Hai. Oke, kakak mulai ya. 1. Tidak semua, berarti tak semua benar nih. 1.
dari masa anak-anak kepada remaja dan dewasa. Perubahan ini tidak hanya perubahan fisik, ya Pak, Bu, adik-adik. Perubahan ini tidak hanya perubahan fisik. Perubahan ini ternyata membawa perubahan dari dalam diri, psikologinya, kemudian kondisi dari tubuhnya, bahkan akal pikirannya. Perubahan ini kemudian menghasilkan kondisi-kondisi baru. Contoh, sebelumnya hormon anak kita, hormon adik-adik siswa tidak berproduksi, saat ini berproduksi. Berubahnya produksi ini, munculnya produksi ini, kemudian menjadikan perilaku-perilaku yang berubah dari diri mereka, dari anak-anak kita, ya, anak kita yang sebelumnya tidak begitu peduli dengan lawan jenis karena hormon testosteronnya berproduksi, dia mulai mencari perhatian lawan jenis. Anak perempuan yang dulunya tidak begitu peduli dengan lawan jenisnya karena berproduksi hormon estrogennya, jadi mulai mencari perhatian lawan jenis. Dan ini efeknya panjang, nggak cuma mencari perhatian, tapi bisa berefek kepada pergaulan-pergaulan yang tidak semestinya, Maka secara penelitian psikologi begini, pada saat pubertas itu harus ada cross intimation. Apa itu cross intimation? Pendekatan yang silang dari ayah kepada anak perempuan, dari ibu kepada anak laki-laki. Karena tadi ada produksi hormon, maka kemudian ada keinginan yang harus dicukupi, kebutuhan yang harus dicukupi, yaitu kebutuhan perhatian lawan jenis. Dia lapar, tapi secara mentalnya, secara psikis, psikologinya, dia kemudian paling pas membutuhkannya, mencukupinya adalah orang tua. Bapak Ibu, apa nama dari kebutuhan anak yang harus dicukupi? Apa Bapak Ibu? Atau adik-adik yang tahu? Ada hadiahnya. Apa tadi? Terus apa? Ada yang mau tunjuk tangan? Ada yang mau tunjuk tangan? Baik, Ibu, silakan. Apa Bu kebutuhannya? Cross intimation. Satu hadiah spesial ini. Luar biasa. Suruh bahasa Inggris. Nah, ini ketua PD Salimah langsung memberikan, ya. Masih banyak hadiah lain yang menanti. Siap-siap telinganya dipasang dengan seksama, perhatiannya penuh ke depan, ya. Karena akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Oke, kita lanjut. Apalagi perubahan? Perubahan suara. Anak laki-laki mulai tumbuh jantungnya. Kemudian anak perempuan mulai merasakan ada perubahan di bagian tubuhnya. Demikian juga anak laki-laki kita. Pubertas itu di usia berapa sih? Anak perempuan mulai pra-pubertas usia 8 tahun. Bapak Ibu, anak-anak kami, adik-adik siswa MC, usia 8 tahun anak perempuan sudah mulai pra-pubertas. Kemudian
diberikan ilmu atau pemahaman yang benar, ya. Jadi gubernur bukan cuma gubernur doang, ketiga, keempat, kelima juga ada, gitu ya. Nah, apa yang terjadi dalam perubahan di anak kita juga perubahan emosi. Karena berproduksinya tadi hormon, maka kemudian ada dorongan emosi. Hormon itu dalam tubuh manusia dia mengatur emosi. Dia hormon fungsinya mengatur emosi. Ketika terproduksi hormon yang baru, maka kemudian terjadilah perubahan emosi di anak-anak kita. Sampai dia kadang bingung, kenapa tiba-tiba senang tertawa, kenapa tiba-tiba sedih, perubahannya sangat cepat. Orang tua masih berpikir, anak saya ini masih anak-anak. Dia dorongan dalam dirinya, dia merasa sudah dewasa. Dia sudah bisa mengendalikan dirinya, mengontrol dirinya. Kadang ini yang menimbulkan konflik. Nah, satu lagi yang jadi masalah dalam pendidikan kita adalah tidak berkembangnya, tidak samanya berkembang pertumbuhan jasad, pertumbuhan akal dan ruhnya, sehingga menimbulkan masalah. Contoh gini, anak kita yang sudah SMP, ketika dia menginginkan sesuatu, Bapak Ibu, Pak Kepala, ya, dia bisa tantrum kayak anak TK kalau keinginannya tidak dipenuhi. Ini kenapa terjadi? Karena ada tiga fase dalam perkembangan anak. Pertama, usia dini anak dipenuhi dengan rasa aman. Kedua, usia pubertas anak dipenuhi dengan cara mengenali potensinya. Usia dewasa anak kemudian dipahamkan tentang tanggung jawab. Kalau untuk jasad, kita cukup memberikannya makan, dia berkembang. Organnya sudah difasilitasi oleh Allah untuk bisa berkembang
adik-adik, anak-anak kami, dekatkan diri kalian kepada orang tua karena kondisi ini adalah kondisi yang perlu dibersamai dengan orang tua. Ya, peran orang tua mengambil keputusan, membimbingnya mengambil keputusan sehingga terbentuklah perkembangan otaknya itu dengan otak bijaksana. Ya, di depan kita ini jadi dua bagian otak secara linguistik program. Bagian depan ini prefrontal cortex. Depannya fungsinya apa di depan? Di depan fungsinya pertama memberi pengetahuan. Apa yang dilihat di mata naik kemari, apa yang dengar di telinga naik kemari, apa yang kemudian dibicarakan, dibaca naik kemari. Di sini juga ada otak kebijaksanaan. Jadi ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ada yang kemudian berfungsi juga di otak di bagian tengah. Coba pegang Bapak Ibu adik-adik kepalanya. Di tengah sini, agak ke belakang, itu ada namanya amigdala. Fungsinya kalau kita melihat, kalau kita mendengar, dia mutar rekaman yang lalu, memutar rekaman yang pernah dialami di masa lalu. Bu, Bapak, biasanya kita ketika dalam kondisi tenang sangat ingin memperlakukan anak kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi dalam kondisi yang tidak nyaman, kemudian keluarlah emosi-emosi kita dan keluarnya itu tidak bisa kita bentuk. Kenapa bisa terjadi? Tadi awalnya ketika dalam kondisi nyaman, niatnya baik-baik. Ketika dalam kondisi tidak nyaman, tiba-tiba ada emosi muncul dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik. Gitu. Kenapa? Karena ada rekaman itu tadi. Rekaman bagaimana kita diperlakukan pada masa lalu. Makanya tadi Bapak akan menyampaikan bahwa pendekatannya sudah beda. Kita diasuh dengan pola pendekatan otoriter, pola asuhnya POC, ya POC, parentingnya POC. Kalau sekarang anak-anak kita adalah generasi alpha yang lahir 2010. Siapa yang lahir 2010? Di atas 2010 itu sudah generasi alpha. Pendekatan generasi alpha adalah humanis. Kenapa? Karena generasi alpha ini sangat dekat dengan gadget. Karena dekatnya dengan gadget, informasinya banjir meluber-luber. Karena banjirnya informasi, mereka lebih cemas. Karena cemasnya, mereka butuh mengamankan diri. Datanglah kita kepada mereka dengan cara humanis. Ya, tidak lagi dengan cara VOC. Kalau secara psikologi ada 3 porasi. Pertama otoriter, itu semua diatur orang tua, remornya di orang tua. Kedua adalah permisif, nggak peduli mau kemana kamu nak berserah, kamu udah besar. Ini dua-dua tidak bagus. Yang baik adalah otoritatif. Kadang kita tarik dan ulur, tarik dan ulur, sesuai dengan kebutuhan. Next. Oke, di masa pubertas juga sangat dipengaruhi oleh teman segaya, peer group. Mereka lebih percaya pada temannya daripada kita orang tua. Mereka sudah punya rahasia. HP sudah dikunci. Kalau sudah pulang, kamarnya pun dikunci.
gitu. Jadi iya, Udah nak ini dulu kasih ada ini. Apa kita kasih? Bu. oke, ini ada 3 pertanyaan. Ibu damping aja. Ibu bawa hadiah memang. Sebutkan nama hormon yang berperan Ibu dalam nunjukkan. proses pubertas pada Sini aja. laki-laki. Nah, kasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormon yang pada laki-laki yaitu hormon estrogen
Ya, silakan next. Nah, di masa anak pubertas adalah masa untuk mengenali potensi diri, menunjukkan potensi diri. Bakat, minat itu ada diberikan oleh Allah. Kalau bakat itu sudah lahir, genetik. Kalau minat itu yang dipelajari. Kita tahu anak kita dengan cara seperti ini, bakatnya apa, minatnya apa, dari mana? Kalau bakat bisa dengan asesmen. Asesmennya itu macam-macam secara psikologi. Sehingga ketika kita tahu, kita tidak lagi mencoba-coba, atau tidak lagi kita punya waktu yang habis banyak untuk mencoba. Kalau sudah tahu, kita tinggal mendorong saja, memperhatikan saja. Ada contohnya seperti ini dengan cara tes dia. Tes itu dengan sidik jari. Ada yang kenal sidik? Ada yang kenal sidik? Ini dengan seperti itu, tapi informasi yang didapat lebih banyak dan lebih murah harganya. Bapak Ibu tadi bukan vouchernya, ini nanti bisa dipergunakan kalau untuk anak-anak ingin melakukan tes dia, ya, tes dia. Dan ini sangat membantu di masa pubertas anak-anak yang tidak distimulus potensinya, bisa energinya itu sangat banyak sehingga digunakan untuk yang lain-lain. Next. 6 jenis kecerdasan yang harus kita stimulus dari anak-anak. Anak-anak kami ada 6 jenis. Yang pertama adalah SQ, spiritual question. Kita bangun karakternya dengan baik, kita bangun moralnya, dan kemudian ada yang kedua, emotional question. Kita didik dia cara mengontrol emosi. Yang ketiga, ESQ, emotional spiritual question. Dan yang ada pendidikan. Yang keempat, adversity question. Ini adalah ketangguhan, resilience. Jadi anak-anak kita tidak mudah menyerah kalau ada masalah, tidak mudah menyelesaikan lain, tidak bisa mengendalikan diri. Yang kelima, activity question. Dia bertindak dengan tepat. Dan yang terakhir, intelligence question. Di negara-negara maju saat ini, intelligence tidak lagi dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan adalah adversity dan kemudian creativity. Next. Orang tua sebagai guru, anak imitasi, anak meniru, bukan mendengar, dia meniru perilaku. Kenapa anak kita main HP terus? Karena dia lihat ayah dan ibu yang pegang HP terus. Kenapa anak kita menggunakan HP terus? Karena ketika anak kita bicara, ibu dan ayahnya megang HP. Jadi kalau anak kita pengen terkondisi, terkontrol pegang HP-nya, kita juga mengontrol diri untuk pegang HP. Peran orang tua jadi contoh regulasi emosi, tindakan-tindakan dari anak-anak kita. Kolaborasi, kesuksesan agar kita melewati masa pubertas adalah dengan kolaborasi orang tua yang baik kepada anak dan orang tua. Kolaborasinya bagus, satu tim, ya. Ada empat. Menurut penelitian Stephen Mercoville, untuk bisa menjadi orang tua yang diikuti, untuk bisa jadi orang tua yang kemudian ketika memberikan nasihat diikuti, pertama harus jadi model. Apa yang disampaikan itu yang dilakukan, ya, supaya terbentuk kepercayaan. Itu yang pertama. Jadi sebelum bicara, sebelum kita orang tua sedang nampak kondisi yang mencontohkan.
Baik, materi kita sudah selesai Bapak dan Ibu. Penutup supaya bisa merasakan bahwa hari ini ada perubahan. Izin saya minta untuk berdiri, Bapak Ibu berdiri, adik-adik berdiri juga, tolong menghadap-hadapan, berhadap-hadapan. Ya, berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan sudah. Sudah ada pasangannya masing-masing. Sudah. Ini contoh kalau emosi tidak dilakukan pengeluarannya dengan baik. Yang sekarang saya seperti menunjuk ini, yang sama dengan saya. Nah ini, ya. Dan yang sekarang yang sama dengan saya orangnya seperti menunjuk. Ya, ditenangkan seperti menahan. Ya, sudah ditempelkan dua-dua. Oke, dua-dua tangannya Pak. Seperti ini contohnya. Ya, oke, sudah. Sudah, dalam hitungan 3, 1, 2, 3, silakan dorong sekuat-kuatnya. Dorong sekuat-kuatnya. Keluarkan emosinya. Keluarkan emosinya. Sama-sama mempertahankan ego. Yang ada adalah lelah. Yang ada adalah kemudian emosi menghambur-hambur. Tidak bisa dikendalikan. Maka cara yang baik bagaimana? Ketika ada dorongan, yang satu membiarkan dulu. Ya, ketika ada dorongan, yang satu jangan menahan, membiarkan dan membiarkan dulu untuk diberikan ruang. Ya, kalau orang tua ada dorongan, kalau tidak ada kita untuk diberikan ruang ketika orang tua bicara. Dan ini akan sampai pada deal-deal, win-win solution.
ucapkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perkenalkan diri, nama saya Tanti Megasari, orang tua dari Aliran Kalimantan Jawa Barat. Di sini saya ingin bertanya tentang parenting, yaitu tentang parenting untuk generasi masa-masa atau generasi alpha, yang mana kita tahu bahwa anak-anak ini dekat dengan gadget, terutama dengan TikTok. Kita tahu sekarang TikTok ini udah yang menampakannya, dan sekarang udah banyak seperti film yang kita lihat tentang satani. Bagaimana cara kita untuk anak-anak ini bisa kita buat menjadi berakhlak mulia? Terkadang anak-anak ini di sekolah kembali, tapi kadang sama orang tua mungkin bicaranya udah tidak seperti kita bicara dengan orang tua kita dulu. Terkadang mereka lebih keras dan lebih rempahnya itu lebih tidak terkontrol. Kalau saya rasa ke depannya ini, mungkin anak saya kalau orang dulunya memang anak yang baik mungkin, tapi karena di rumah kita tidak seperti itu, melihatnya sosok seperti itu. Apakah karena dia adalah daya namanya sama kita orang tuanya, dia mengaplikasikan dirinya apa adanya, atau dia jadi bisa bunga beda karakternya di rumah, beda karakternya di sekolah. Bagaimana solusinya kita sebagai orang tua ya Bu? Karena saya sangat khawatir dengan anak-anak saya, terutama anak-anak bangsa Indonesia ke depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Bapak yang bersilakan. Yang berbentuk saya berbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita kenal. Pertanyaan saya, melihat video yang dipakai terdapat di generasi kelas 2024, mendengar dari video ini memang sangat meyakinkan. Kenapa saya meyakinkan? Generasi ke depan memang harus seperti ini. Namun pada harus ada satu hal yang mengantisipasi yang dari orang tua ini, yaitu kita sekarang anak-anak kita kadang lebih condong melawan pada orang tuanya. Coba kita sebut kata-kata itu manis, namanya, bagaimana menghadapi anak seperti ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri dengan saya dari Muslimu, orang tua dari kelas 8H, yaitu RCRD Muslimu. Baik Bu, di sini kami sungguh aspirasi atas kegiatan ini Bu. Karena jujur saya Bu, ini pertama kali kami jumpai luar biasa. Jadi Bu, izinkan saya untuk bertanya Bu ya. Setelah saya pelajari apa yang disampaikan Ibu tadi, khususnya tadi masalah humanis kepada anak, memang ada dua sisi. Pertama, itu baik. Kenapa? Karena dengan adanya hubungan antara anak dengan orang tua itu akan membuat dia lebih membantu berpikir lebih jernih. Sedangkan sisi jeleknya, kami sebagai orang tua mungkin dianggap bahasanya tidak dihargai. Karena kebaikan orang tua itu disalahartikan dengan anak. Maksud saya ini, kenapa disalahartikan oleh anak kita?
Karena contohnya seperti guru ya. Kenapa selalu terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ini? Mereka dipukul guru. Sebetulnya kita sebagai orang tua bangga, tandanya ada perhatian. Tapi sekarang mulai sendiri, begitu guru memukul anak, orang tuanya tidak terima. Itu sungguh sangat saya sesali. Tapi intinya bagaimana kita untuk generasi yang kita tahu tadi, generasi emas 2045, mari kita sama-sama untuk saling membina baik orang tua, anak maupun guru. Saya juga ya bisa untuk MTS. Anak saya punya dibully bu. Memang walinya sama BK-nya luar biasa bu, memberi masukan. Karena selama ini tidak ada seperti itu. Memang saya sudah menguji MTS, mudah-mudahan ini tetap terjadi dengan baik. Mungkin itu saya bisa sampaikan itu, waktu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk itu, untuk jiwa apa ya? Lagi kemarin diuji main anggota dewan, tapi kita tetap begitu begini. Insya Allah nanti 2009 dan saya bersuara bu. Insya Allah bu. Semoga ya, terima kasih bu. Bapak Ibu minta tolong dibuka semua alkohol. Ada 200
Ya, karena energi bahagia ibu itu keluarga, anak dan ke suami. Hal yang selanjutnya adalah bagaimana seorang ibu menyusui anak 2 tahun dan seorang ayah menjaga kesejahteraan emosi ibunya dengan memberikan hadiah, makanan yang cukup, pakaian dan segala sesuatu yang cukup. Izin bertanya Bu, ketika ibu habis melahirkan ibu dapat hadiah enggak? Coba yang kenceng Bu. Sekali lagi Bu. Pak Ustaz, Bapak, ini curhatan ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Izin Pak Ustaz dan ternyata ibu tidak hanya ketika ibu merasa tidak dibersamai, ibu merasa tidak dihargai, yang ibu beri tidak hanya ASI tapi emosi. Dan ini terekam sehingga lahirlah anak-anak kita yang merasa tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, tidak merasa disayang. Ada yang dapat hadiah tak dari suami? Izin Bu, ada yang dapat hadiah? Nggak ada Bu? Ada yang mau hadiah hari ini? Ya, ini terusnya, ini masalah anak kita sehingga kemudian terbentuk dari dia sejak lahir hingga ketika dia dewasa, ketika dia puber, dia sudah mulai bisa berbicara, menyampaikan perasaannya, itu keluar. Bayangkan ketika kita menjadikan istri, itu hidupnya dengan segala macam hadiah. Tapi ketika sudah bertambah dari perannya, dari bebannya, ternyata belum didukung dengan kondisi-kondisi yang membahagiakan. Ya Bu, jadi ketika kita menyadari hal ini, tolong maafkan kejadian masa lalu kita supaya kita dalam kondisi yang bisa lega. Ya. Untuk pertanyaan ketiga saya sampaikan, Bapak ini Pak, bahwa ternyata kondisi humanis itu bukan menghilangkan ketegangan
Ya Bu, ya tolong disentuh syarat cintanya di bagian kepala sampai bagian belakang. Puji fisiknya, puji fisik anak perempuan kita dengan jubah yang bagus kah, bajunya yang bagus kah. Kalau anak laki-laki jangan puji fisiknya, dia nggak suka, tapi puji kepemimpinannya. Kalau kalian hari ini ya berani mengerjakan sesuatu yang baik, ini akan memperbaiki pola komunikasi kita. Humanis itu bukan tidak tegas, humanis itu bukan mengikuti apa maunya, tapi memperlakukan sesuai dengan fitrahnya. Datang kepada dia dengan perasaan yang siap, datang kepada dia dengan perasaan cinta, ya kita sedang, Bapak Ibu, kita sedang menciptakan, memproses anak kita menjadi teman terbaik kita di hari tua. Ya, kalau kita tidak sabar, kalau kita kemudian tidak benar, kita sedang menciptakan jarak antara kita dengan anak kita dan ketidakpedulian dia dengan kita di hari tua. Kita sedang menciptakan sahabat tadi. Kita sedang menciptakan teman setia. Ya, terakhir Bapak dan Ibu, tadi saya menyampaikan bagaimana asesmen. Hari ini dengan keberbagan ada diskon 100.000 untuk yang melakukan tes ulang. Kalau sedikit harga 600.000, kami hari ini ternyata ada dengan harga 400.000 dan potong 100.000. Ya, jadi mengaku lebaran khusus untuk yang saya tes dia melakukan asesmen dengan harga 300.000. Informasi ini bisa kita pakai selamanya. Sekali tes untuk seumur hidup. Tidak berubah-ubah jawab. Karena dari sisi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Ibu dari Operasi CKC yang telah memberikan